Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama kita Bang Pia sama Jul Hijrah. Jadi topik kali ini memang topik yang berat sih sebenarnya. Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Oh iya, subscribe ya. Jadi ini topiknya sekarang tuh banyak terjadi yang namanya perceraian. Dan faktor utamanya itu adalah orang ketiga. Dan itu namanya pelakor. Oh, lagi banyak ini ya, kita lihat di sosmed pelakor-pelakor yang digerebek. Ya. Baik itu suami atau istri, banyak emang kejadian akhir-akhir ini. Kenapa ya? Kalau menurut saya sih, saya juga heran ya. Kenapa sekarang ini para istri, ini terutama istri loh. Tapi kebanyakan pelakor itu, iya namanya pelakor kan istri pasti, cewek pasti kan. Ya, kayak yang terjadi kemarin ini kan. Samsurijal, kita bilang itu Samsurijal. Yang kemarin di situ kan, yang mencintai suami orang dan dia juga mencintai istri orang. Jadi semua. Iya kan kemarin itu kan. Jadi selingkuh lah jadinya kan. Nah ini nggak tahu nih yang mana pelakor nih. Jadi dia ini kan suami orang. Nah dia juga ini istri orang gitu loh. Jadi sama-sama punya pasangan. Memang itu yang banyak terjadi sekarang. Itu yang banyak terjadi sekarang. Nah, pertanyaan gimana? Saya juga bingung. Kita ada perwakilan dari ibu-ibu bertanya. Kenapa para suami itu kok bisa kejebak dengan pelakor, melupakan istri sahnya? Gimana? Oke. Ente yang jawab ya? Kenapa bisa suami itu Kejebak dengan kejebak dengan pelakor. pelakor? Yang pertama, yang jadi pelakornya kan wanita. Itu juga pertanyaan saya, kenapa sih wanita mau jadi merebut laki orang? Terus Intinya dua-duanya salah ya, cowok cewek. Dua-duanya salah sih. Cuman Kembali ke itu sebetulnya, kayaknya lebih ke nggak bisa disalahkan laki-lakinya aja. Emang itu kita nggak sepakat kalau selingkuh itu memang salah. Tapi yang jelas pasti kalau kesalahan dalam rumah tangga itu bukan salah satu orang yang bersalah. Intinya dari kedua belah pihak pasti ada kekeliruan lah. Kenapa bisa sih suami seperti itu? Kalau menurut saya seperti itu. nah itu sih perempuan juga justru di sini juga harus berpikir kenapa suami saya begitu. Satu, yang kedua. nah betul katanya abang. Kenapa? Apakah dengan ada kekurangan sang istri di rumah sehingga dia berpaling? Bisa jadi. Bisa jadi juga. Tapi sebenarnya kalau saya, Siapa aku belum bisa jadi? kalau saya juga sebenarnya faktor utamanya itu keharmonisan. Keharmonisan itu bukan hanya kebanyakan kita ini kan, contoh ya, kita sudah melupakan niat awal kita menikah. Contoh, pada saat kita mau menikah dulu, kan ada kan meletup pertanyaan-pertanyaan sederhana kan, kamu siap nggak hidup dengan aku dalam keadaan apapun? Oh gitu. Ya. Siap. Oh gitu kan masing-masing ngomong Pacaran kan. pasti siap. Siap gitu loh. Nah, setelah real life-nya, kehidupan rumah tangga ternyata tuh berubah gitu loh. Nah, jangan memandang satu angle aja. Contoh nih, laki-laki salah. Yang pasti salah gitu loh. Tidak dibenarkan juga. Tapi kita juga melihat sisi perempuannya. Nah, bagaimana perempuan itu di dalam rumah tangganya, apakah karena laki-laki itu begini sih sebenarnya. Laki-laki itu paling tidak suka diungkit-ungkit. Nah, tapi ibu-ibu senang banget ungkit-ungkitnya. Nah, itu gitu loh. Masa lalunya. Paling tidak suka diungkit-ungkit dan paling nggak bisa ditekan suami itu. Menurut saya itu. Tapi kalau saya pribadi bukan alasan ya, bukan alasan Iya, para suami untuk memilih selingkuh jika ada kekurangan istri. Karena kita semua diciptakan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak mungkin ada orang yang terlahir dengan tanpa kekurangan. Kalau saya tidak setuju sebetulnya kalau ada orang udah selingkuh alasannya karena si istrinya
kurang gitu. Justru dengan bagaimana kita saling melengkapi dengan kelebihan dan kekurangan itu. Kalau saya pribadi Siapa tahu ini itu. Pak Jul dengar sama pelakon. Intinya Jadi, nanti. jangan sampai selingkuh lah para suami. Ya intinya Apapun alasannya. apapun alasan Satu kuncinya yang bikin kalian akan kuat tuh ya anak. Memang mungkin yang udah sedang lagi di bangku asmara dengan selingkuhannya sekarang lagi berbunga-bunganya memang nggak akan terpikir, tapi suatu saat kalian akan ketahuan itu. Di sana kalian akan melihat dan akan merenungi bagaimana nasib anak-anak kalian dan bagaimana bahagianya kalian itu saat kalian lagi bersama-sama gitu loh. Intinya itu saya penyesalan itu selalu datang, penyesalan itu selalu datang belakangan para suami. Jadi yang mumpung nih belum ketahuan sekarang bertaubatlah. Mumpung belum ketahuan, jangan karena belum ketahuan dilanjutin terus, itu udah ujungnya udah ketahuan, pasti bakal Ya, ketahuan. beli apa? pada dasarnya itu ya. Dan juga kita sebagai laki-laki harus mulai menempatkan posisi kita, karena ketika kita sudah menikah, satu tanggung jawab sudah kita pegang, bro. Satu tanggung jawab sudah kita iakan pada saat ijab kabul itu. Contoh nih, menafkahi itu bukan hanya sekedar menafkahi secara ekonomi, tapi batinnya juga tuh, istri juga itu butuh yang namanya keharmonisan. Contoh nih, berhubungan, nah, itu penting. Berhubungan seks itu bukan hal yang tabu ya, tapi itu sesuatu yang penting yang saya hadapi gitu. Itu seks juga itu perlu dalam sebuah hubungan, itu keharmonisan itu harus dijaga betul, kawan. Harus dijaga betul yang itu. Emang itu perlu Bro. perlu banget. Perlu banget, bro. Dalam pernikahan itu. Hubungan seks itu jangan anggap enteng. Karena itu Itu kayak juga makan itu. yang saya hadapi gitu. Artinya tuh bukan kayak makan yang harus 3 kali sehari. Iya. Maksud saya artinya kayak makan itu hubungan dewasa itu. Ya kalau lapar ya pengen makan gitu. Kalau udah kenyang ya nggak pengen makan. Seperti Ya itu. intinya ketika kita sudah Paham, menikah kan? itu kita harus menempatkan diri kita lah. Bahwa kita ketika ijab kabul pertama di sana kan sudah kita diingatkan menerima dan siap berada dalam kondisi apapun, Betul. baik sehat, sakit, baik buruk, gitu loh. Nah, Tapi ngomongin pelakor tadi, bilangnya kita ngelihat di sosmed banyak banget akhir-akhir ini. Sebenarnya itu udah dari dulu sebetulnya. Cuman dulu kan memang nggak ada sosial media, akhirnya nggak ke blow up ke permukaan. Sebetulnya perselingkuhan itu tetap ada dari dulu. Mungkin ya. iya, kalau bagi saya sih Karena gini kita ya. belum lihat surveinya nih. Sebenarnya menurut saya juga, apakah saya meningkat? bukan ingin menyalahkan istri ya, tapi ada juga peran efek dari istri juga yang membuat lelakinya juga kayak begitu. Tapi bukan berarti cara lelaki juga ini benar. Bukan berarti itu jadikan alasan. Jadi peran pasangan ini dalam sebuah keharmonisan itu sangat penting sekali. Contoh, bukan hanya hidup berdua nih, contoh mengunjungi keluarga, itu juga bagian dari cara kita mempertahankan hubungan itu loh. Ya. Mengunjungi keluarga kita masing-masing, terus saling menyapa, minta doa restu, itu juga penting gitu loh. Terus belum lagi berefek pada hal-hal yang lain. Dan satu juga ya, pada kalian perempuan ya, masalah pelakor nih, kenapa juga kamu jadi pelakor, itu pertanyaan juga. Itu kan biasanya yang jadi pelakor nih rata-rata orang Binor. udah ini juga, maksudnya tidak memiliki kepuasan dalam rumah tangganya. Apakah nama materi mungkin? Materi. Bervariasi. Yuk kalau bicara materi, kan kasus kemarin kan bukan orang yang tidak ada uang. Banyak orang yang beli. Kan kasus artis kemarin kan bukan berada ada uang. Itu Pada kita intinya- jadikan alasan. Sebenarnya Pada bukan itu intinya persoalan. orang yang nggak beres. Orang yang nggak beres. Mungkin dalam keharmonisan itu, karena itu penting, seks juga itu penting. Yang kedua, komunikasi dalam rumah tangga itu penting. Komunikasi terutama. Dan ketika contohnya suami juga, istri juga, ketika suaminya bilang jangan ke sana, berusaha, walaupun dalam hati kamu tuh, ngapain, nggak boleh kayak gitu. Jadi ketika suami bilang jangan ya jangan, Dosa gitu. ya? Nggak usah, dosa. Apalagi ngomong dosa ini, sudah pasti toh. Belum lagi bicara efek-efek yang lain gitu loh, yang akan menimpa kalian gitu loh. Karena
Contoh saya ketika bermasalah, kalian curhat kepada salah satu teman nih, jangan dulu bicara keluarga itu. Kita usaha curhat di teman aja. Itu sudah bermasalah itu. Karena mereka tidak bisa memberikan solusi, bro. Yang hanya bisa memberikan solusi ya kalian berdua ini. Menyadari lagi masalah-masalah yang, oh ini apa sih? Apakah kita harus begini terus gitu loh. Misalnya ribut hal yang sama. Lalu bagaimana, masa kayak gini-gini terus gitu loh. Dan kalau bisa ya kita kayak kita muslim ya, kalau ada masalah itu kita saling-saling minta ampun sama Tuhan. Kita mohon doa semoga kita tidak dihadapi lagi dengan persoalan-persoalan kayak gitu. Dan saling menyadari kesalahan lah. Karena kita laki-laki kan tidak bisa di rumah kan. Jadi banyak sekali godaan-godaan di luar itu yang kita hadapi. Oh berat kita sebagai laki-laki itu. Bukan hanya sebatas menanggung dosa itu. Ujiannya Pak, berat sekali. Dan itu yang sering terjadi. Ujiannya berat. Terus pulang udah capek kerja, pulang lagi. Wah gitu istri lagi. Waduh. Itu yang terjadi pada saya, Pak. Yang terjadi sama saya juga begitu. Jadi itu penting sekali ya. Bagi istri juga di rumah ketika suaminya pulang. Hal-hal semacam itu wajib kalian perhatikan lah. Treatment suami. Jadi jangan pernah menekan dia gitu ketika dia pulang kerja walaupun ada masalah di rumah nih. Akhir-akhir ini cuman banyak pelakor itu terang-terangan gitu. Justru ketika dilabrak malah pelakornya yang lebih marah. Itu Iya, gimana tuh? ganas, gimana tuh? Kalau yang kayak gitu sih ya makanya kita di dalam rumah tangga itu bro, contoh kita muslim ya. Kalau berbicara godaan itu kan bagian dari satu dari sekian godaan yang terjadi kan. Cuman itu terlalu ekstrim, barbar memang. Ya itu tadi, kalau saya sih tetap pada keharmonisan kita. Bagaimana kita menjaga rasa cinta yang dari awal kita pacaran itu. Rasa cinta itu harus kita terus tumbuhkan gitu loh. Kalau bisa Harus istri terus dipupuk. harus terus pupuk, harus Seperti bunga. istri juga itu kita ajak bermain, maksudnya ajak bercanda. Si suami juga jangan kaku lah. Biasanya nih ya, biasanya ketika orang punya anak dengan yang tidak punya anak, si istri sasaran masalahnya. Masalahnya kemana? Dia lebih memperhatikan anaknya bro, ketimbang suaminya. Padahal temannya buat suaminya. Oh iya, kadang ya mohon maaf kita ngomong jujur aja lah. Kadang si istri kan udah punya anak, nah istrinya pengen minta hubungan seks nih. Masalah itu. Dan itu juga saya hadapi. Intinya saya hadapi semua ya. Pokoknya hal begitu, karena begini loh, otak laki-laki itu ya, ketika ingin melakukan hubungan seks ya, tidak ada dalam kamus dia itu penolakan. Dia tidak bisa ditolak hal itu. Ketika kamu menolak secapek-capek apapun kamu, makanya kan di dalam Islam itu kan, apalagi kalian yang minta duluan untuk hubungan itu kan pahala. Si suami ketika ingin melakukan hubungan, ketika kalian menolak, stres. Nggak boleh dia mendengar kata nggak mau tuh atau nggak bisa itu. Nggak bisa dia. Karena di dalam ilmu biologi itu itulah menjadi beban dia juga ketika ditolak, rusak sudah dia. Mungkin iya, mungkin 1 kali 2 kali dia bilang ya dah 3-4 kali. Nah, timbullah ini karena kan dia juga mulai bermain di luar kan tidak langsung sekali, ada sebabnya. Nah, itu juga diperhatiin. Secapek apapun kalian para istri, usahakan layani suamimu gitu loh, karena itu penting sekali. Itu ibu-ibu. Nah, itulah singkatnya ya. Kalau Buat kita intinya berbicara tidak setuju dengan perselingkuhan apapun alasannya. apapun alasannya, kalau masalah pelakor itu pasti ada ya, pasti ada itu. Cuman yang mana yang mau kita kuatkan ini? Kalau pelakor tidak bisa kita larang ini. Tapi kan Tergantung kembali lagi ke suami. hubungan kalian dalam rumah tangga itu seperti apa gitu loh. Oh, dengan Iya. Kita sih fine-fine aja. Dan jangan pernah menolak itu ya. Karena itu saya hadapi. Itu dah intinya. Itu aja. Itu aja. Karena begini ya, kalau kita mau melarang pelakor ya nggak bisa. Apalagi sekarang pelakor tuh bukan hanya langsung bro ya, tapi pelakor ini kan dia bermain di sosmed, berhubungan di sosmed. Siapa yang bisa mengontrol kita di sosmed?
Atau kita tidak bisa ngontrol diri kita di sosmed, bro. Betul. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi caranya. Menumbuhkan rasa cinta, menaikkan level hubungan kalian tuh lebih erat lagi, saling Terus pengertian. Rasa kasih sayang kalian sama suami Itu. dan istri itu. Dan jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Salah. Salah itu awal dari Atau istrimu kehancuran. dengan orang sebaliknya. Atau istrimu dengan orang lain. Karena tanpa kalian sadari ya, orang lain pun akan melihat istrimu itu lebih cantik dari istrinya. Nah, kita juga harus mulai berpikir sadar diri nih. Jangan pernah kita membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Memang itu ujiannya. Ujiannya dalam rumah tangga. Dari setan aja sebetulnya nih, bisikan setan. Mungkin itu bro ya, karena tidak ada jawaban, tidak ada juga anunya nih. Karena mungkin hanya pembahasan kecil ya. Ngobrol-ngobrol biasa, karena memang ini juga yang sering dihadapi oleh orang. Yang banyak terjadi juga apalagi di domestik sekarang kan, siapa yang bisa mengontrol suaminya, siapa yang bisa mengontrol istrinya? Tidak ada. Betul. Apalagi masing-masing kita udah punya IG sendiri, apalah, maksudnya kayak akun-akun sendiri, ya nggak bisa lah. Melainkan menjaga itu, tetap menjaga itu. Mumpung ingat pada intinya zaman sekarang ini untuk melakukan perihal yang menyimpang kayak selingkuh itu lebih gampang lagi. Lebih gampang. Makanya dari itu lebih kuat lagi kalian dalam saling membina rumah tangga kalian. Ya kembali lagi, kalian ingatlah awal pernikahan itu bagaimana kalian, khusus lelaki ya, bagaimana kalian mendapatkan dia, mendapatkan cintanya dia, perjuangan kalian, terus bagaimana kalian tuh menghadapi keluarganya. Ingat-ingatlah saat-saat kalian ini konklusi terakhir saya. Ingatlah pada saat kalian tuh mendapatkan istrimu sekarang untuk menjadikan pacar dulunya. Bagaimana niat kalian, maksudnya niat kalian dulu dan perjuangan kalian dulu. Contoh pergi ke rumah mertua, calon mertua waktu itu. Itu sih yang kalian ingat harusnya, supaya kalian sadar nih, oke, saya udah punya istri, ya udah ini orang yang saya perjuangkan dulu. Ya udah segitu aja sih. Sama juga. Alhamdulillah kita aku suami. Oke, Amin. Itu. mungkin itu dulu videonya kali ini. Itu dulu videonya kali ini. Semoga buat kalian nonton selalu rukun dengan keluarga kecilnya dan selalu berbahagia. Terima kasih. Bakar pelakor.